Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jumjum Nurbenti dan Ibu Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Peserta Didik serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai pengaturan disiplin, kode etik, tata tertib, penghargaan, hukuman, dan pengadilan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Linda Nur Inayah, Lovina Karisma Angelika, Magdalena Ayu Kristinawati, Marlina Indra Rahmawati, dan Marsha Rafila Khairunida. Pengertian disiplin peserta didik. Disiplin peserta didik. Disiplin peserta didik adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan. Sedangkan menurut Sastra Putra, disiplin diartikan sebagai pengawasan terhadap diri pribadi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah disetujui atau diterima sebagai tanggung jawab. Pengertian kode etik peserta didik. Kode etik berarti aturan tata susila, sikap akhlak. Kode etik peserta didik lazim merujuk pada tata tertib sekolah yang diberlakukan pada siswa. Tata tertib sekolah memuat apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh peserta didik, hak dan kewajiban peserta didik, dan sanksi jika melanggar aturan. Kode etik sekolah lazim merujuk pada peraturan sekolah yang dikenakan kepada semua warga sekolah, yakni kepada kepala sekolah, guru, staf, dan para siswa. Sehingga kode etik sekolah lebih luas penerapannya daripada kode etik peserta didik. Tujuan penyusunan kode etik peserta didik. Dengan tujuan disusunnya kode etik peserta didik untuk dapat dijadikan sebagai pedoman standar tingkah laku bagi peserta didik dalam belajar dan di sisi lain dalam hubungannya berkaitan pula pada etika peserta didik dengan sesama peserta didik. Apabila kaitannya dengan pendidik, kode etik peserta didik merupakan peserta didik adalah seorang individu yang dimana akan dipenuhi kebutuhan sikap, ilmu pengetahuan, serta tingkah lakunya, sedangkan pendidik merupakan seorang individu sebagai pemenuh peserta didik. Tujuan kode etik peserta didik yang disusun menurut Imron 2012 ialah sebagai berikut. 1. Supaya terdapat standar tingkah laku yang tertentu yang bisa dijadikan sebagai suatu pedoman untuk peserta didik pada sekolah tertentu. 2. Supaya terdapat kesamaan bahasa dan gerakan langkah antara hubungan sekolah dengan orang tua, para peserta didik, serta masyarakat sekitar yang berkaitan dengan hal mengenai tentang peserta didik atau menangani peserta didik. 3. Supaya dapat mengunggulkan peserta didik sebagai citra tertinggi di mata masyarakat dengan adanya ucapan, tingkah laku, serta perbuatannya yang pantas. 4. Supaya menciptakan suatu aturan yang dapat ditaati bersama khususnya untuk peserta didik serta juga diperbolehkan untuk para personalia sekolah lainnya. Yang selanjutnya adalah proses penyusunan kode etik. Langkah-langkah penyusunan kode etik peserta didik. Yang pertama, kepala sekolah melakukan penyusunan draft kode etik peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang kedua, mengadakan rapat dewan guru, tenaga kependidikan bersama pengurus komite sekolah untuk membahas draft kode etik warga sekolah. Yang ketiga, hasil dari keputusan rapat dituangkan dalam surat keputusan kepala sekolah tentang kode etik peserta didik, pendidik, juga tenaga kependidikan. Yang keempat, kode etik sekolah yang telah diputuskan dilakukan sosialisasi dan diterapkan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk menegakkan budaya dan etika sekolah. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi kepada pengurus komite sekolah, orang tua, dan wali peserta didik. Yang kelima, kode etik warga sekolah yang telah dibuat disalin dengan tulisan yang agak besar, lalu ditempel atau dipasang pada tempat yang strategis agar bisa dilihat dan dibaca oleh seluruh warga sekolah. Yang keenam, kode etik peserta didik ditempel di setiap ruang kelas, sedangkan kode etik pendidik dan tenaga kependidikan ditempel di ruang guru atau kantor guru.
Langkah-langkah penyusunan kode etik peserta didik dengan mengikutsertakan wali murid. Yang pertama, pihak sekolah mengundang wakil-wakil peserta didik yang duduk secara formal dalam struktur organisasi peserta didik dan mereka yang menjadi tokoh-tokoh non-formal. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada wakil-wakil peserta didik untuk menyusun kode etik peserta didik dengan memberikan arahan dan bahan, seperti memberikan pengetahuan tentang pentingnya kode etik, tata cara penyusunan kode etik peserta didik, isi yang terkandung dalam kode etik peserta didik, dan kemungkinan sanksi yang bisa diberikan kepada pelanggar kode etik. Yang ketiga, memberikan contoh kode etik peserta didik sebagai perbandingan agar dapat menyusun kode etik peserta didik yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, menyampaikan masukan-masukan pada konsep kode etik yang telah disusun oleh peserta didik dan juga memberikan kesempatan kepada orang tua dan juga komite sekolah untuk memberikan masukan agar mereka turut bertanggung jawab dalam penyusunan kode etik peserta didik. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjadi tim perumus kode etik dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih pendamping dalam merumuskan kembali konsep kode etik peserta didik yang telah mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak. Yang keenam, konsep akhir kode etik peserta didik ditandatangani oleh ketua tim perumus dengan mengetahui ketua OSIS yang selanjutnya diserahkan kepada kepala sekolah untuk mendapatkan pengesahan. Yang ketujuh, kode etik peserta didik yang sudah diserahkan kepada kepala sekolah kemudian disahkan melalui surat keputusan atau SK sehingga kode etik peserta didik tersebut dinyatakan sah dan berlaku sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam surat keputusan tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian tata tertib peserta didik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, edisi ketiga tahun 2007, tata tertib merupakan peraturan-peraturan yang wajib ditaati atau dilaksanakan, atau disiplin. Secara umum, tata tertib dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang dibuat dan wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak. Jika terjadi berbagai pelanggaran, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Selanjutnya yaitu tujuan tata tertib peserta didik. Yang pertama, untuk menciptakan keadaan yang aman dan tentram untuk seluruh warga sekolah. Yang kedua, menciptakan suatu keadaan yang teratur serta mencerminkan keserasian, keselarasan, serta keseimbangan. Yang ketiga, membina tata hubungan yang baik antara para siswa, guru, serta warga sekolah yang lainnya. Selanjutnya yaitu pemberian penghargaan bagi peserta didik. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, agar peserta didik lebih semangat belajar dan dapat meningkatkan prestasinya. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar peserta didik lainnya. Yang ketiga, untuk menimbulkan perilaku positif yang dapat mengarahkan kepada kegiatan belajar yang baik. Contohnya, anak menjadi memiliki motivasi untuk belajar, sedangkan manfaat yang diperoleh dengan adanya pemberian reward seperti memengaruhi anak untuk berperilaku positif dan mengarah ke perubahan. Selanjutnya yaitu bentuk penghargaan. Yang pertama, piala. Selanjutnya ada piagam dan uang pembinaan. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai pemberian hukuman bagi peserta didik. Hukuman merupakan sebuah tindakan yang diberikan atau dijatuhkan oleh seorang pendidik terhadap anak didiknya yang telah melakukan sebuah pelanggaran, kejahatan, dan kesalahan terkait aturan-aturan sekolah yang telah ditetapkan. Alasan mengapa hukuman diberikan yaitu yang pertama, agar peserta didik tidak mengulangi kejadian yang sama, kemudian agar peserta didik dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari hukuman yang telah ia terima, serta agar meningkatkan konsisten dan kedisiplinan peserta didik akan suatu perjanjian atau tata tertib sekolah. Next. Tujuan pengadaan hukuman bagi peserta didik.
Tujuan dari pengadaan hukuman yaitu untuk menyadarkan peserta didik akan perbuatan yang ia lakukan dan mau memperbaiki serta tidak akan mengulanginya kembali. Sedangkan tujuan lainnya yaitu hukuman merupakan alat pendidikan di mana hukuman diberikan untuk mendidik dan menyadarkan peserta didik. Pemberian hukuman merupakan cara terakhir yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidik atau guru dalam menegakkan kedisiplinan di mana pendidik tidak serta-merta memberikan sebuah hukuman, melainkan ada alasan yang jelas. Next. Klasifikasi pemberian hukuman bagi peserta didik. Yang pertama ada hukuman ringan. Hukuman yang bisa diberikan yaitu yang pertama, kontrol sederhana. Hukuman ini berupa mimik atau ekspresi guru sehingga mengakibatkan atau menimbulkan reaksi siswa seperti rasa malu atau rasa kapok. Yang kedua, pertemuan secara individual antara guru dengan siswa. Yang kedua, hukuman sedang. Hukuman yang bisa diberikan yaitu yang pertama, menghilangkan hak istimewa siswa yang melanggar. Yang kedua, memanggil orang tua atau wali siswa sebagai tanda peringatan. Hukuman berat. Hukuman yang bisa diberikan yaitu yang pertama, skorsing dari kegiatan sekolah. Yang kedua, dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan dari sekolah. Next. Pengertian pengadilan peserta didik. Pengadilan peserta didik menurut Imron yaitu salah satu lembaga pendidikan yang terdapat pada sekolah di mana memiliki wewenang dalam mengadili kesalahan peserta didik yang tidak divonis secara langsung, melainkan ada tindakan yang berkelanjutan, yaitu dihadapkan ke pengadilan dan diadakan persidangan. Next. Terdapat beberapa bagian tindakan yang dilakukan oleh pengadilan. Yang pertama, bertindak sebagai pemeriksa dalam pengadilan, sekaligus menulis berita acara dalam pemeriksaan BAP. Yang kedua, mendokumentasikan berita acara pemeriksaan yang berisi tentang penulisan berita. Yang ketiga, penuntut peserta didik. Yang keempat, ada yang bertindak sebagai selaku hakim. Dan yang kelima, ada yang bertindak sebagai saksi dan pembela peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.